Kembali lagi pemirsa, kita lanjutkan Insight yang memang kemenangan Pravin Jordan dan Debbie di All England. Nah, tahun ini membuktikan bahwa Indonesia ternyata masih mampu ya berjaya di kancah bulu tangkis dunia. Tentu saja dibutuhkan kerja keras serta keseriusan agar bulu tangkis atau badminton Indonesia itu tidak dipandang sebelah mata. Kita masih bersama Humas PBSI Yuni Kartika dan juga pelatih pelatnas bulu tangkis Richard Mainaki. Nah, Richard khusus ini melatih ya pasangan ganda atau mixed doubles. Kita lihat di situ juga di peringkat 2 ya, ada Tontowi Liliana, mereka ternyata gugur, dan juga Hendra dan Muhammad Ahsan juga. Apa yang bisa dijadikan pelajaran nih dalam All England ini? Sementara Pravin dan Debbie ternyata di luar dugaan sukses ya memenangi All England. Emang awalnya kita lebih tertuju kepada Owi dan Liliana ya, karena sebelumnya dia hat-trick. Dan dia lebih berpengalaman, tapi setelah 1 minggu sebelum keberangkatan ke All England, Tontowi sendiri kena DBD. Oh, jadi sempat sakit ya? Iya, kena DBD. Di situ saya lihat, wah ini mungkin pengaruh akan penampilan di All England. Dan memang ada pengaruhnya itu? Pengaruhnya besar sekali emang. Emang peaknya nggak dapat di sana. Jadi akhirnya saya tidak terlalu berharap, atau saya tidak bebankan mereka. Jadi saya sekarang ngejar, kemarin saya sebelum berangkat, yang saya targetin untuk Pravin Debbie itu paling minim semifinal. Itu saya bilang harus kalian dapat, paling minim. Ternyata melewati. Melewati. Ini rewardnya juga buat pelatih. Harus ini juga ya, harus kita kasih apresiasi. Tapi untuk Olimpiade, siapa-siapa saja yang akan disiapkan? Jelas masih tetap kita unggulkan si Towi Liliana karena mereka masih punya kualitas. Ya, mereka peringkatnya. Iya, dan mereka masih punya kualitas. Dan saya berharap mereka bisa meraih medali emas. Tapi dengan peningkatan atau keberhasilan Pravin dan Debbie ini, tidak tertutup kemungkinan juga mereka juga meraih medali. Jadi saya punya 2 kekuatan. Iya, siapa tahu 1 emas, 1 perak, dan ya, 1 pokoknya lagi tidak perunggu. tahu siapa deh. Pokoknya saya jadi punya ambisi bahwa nanti akan terjadi Indonesia final. Ya, itu luar biasa. Mudah-mudahan ya. Kita juga doakan. Tapi kalau Hendra sama Ahsan, bagaimana Anda melihat performance kalau mereka kali Hendra ini? Ahsan kan saya tidak menangin khususnya ya. Enggak menangin itu. Kalau menurut Yuni, apa yang kita bisa pelajari? Karena mereka juga harusnya ya jadi unggulan kita lah ya. Iya, memang performance atau persiapan kemarin itu tidak cukup baik ya, karena Hendra Ahsan itu kemarin berlaga juga di kualifikasi Piala Thomas dan lalu berangkat ke sini. Dan memang faktor di lapangan ada bola yang sedikit berat juga ada pengaruh buat pasangan kita ini. Jadi memang kemarin itu mereka tidak jadi berangkat ke Swiss Open, mereka harus balik untuk latihan lebih baik lagi karena persiapannya memang harus mantap untuk menjelang kejuaraan berikutnya, Mbak. Iya, dan menjelang Olimpiade ini kan masih ada Malaysia Open, ada Singapore Open, supaya mereka tidak terlalu kecapean, apalagi kan ke Rio itu jaraknya cukup jauh dan mungkin cuacanya juga tidak ya berbeda lah. Apa ada yang dipersiapkan secara khusus? Iya, untuk Rio sudah jelas mereka itu akan berangkat jauh-jauh hari, Mbak. Jadi sekitar kan kalau pertandingannya Agustus pertengahan, mereka akan berangkat di akhir Juli sudah berangkat ke sana. Jadi mereka akan berlatih mungkin sekitar seminggu lebih di sana untuk mempersiapkan diri, menyesuaikan dengan cuaca sana, keadaan di sana, dan baru nanti bertanding di sekitar tanggal 11 Agustus seperti itu ya, Kak Richard. Nah, itu persiapan yang kita lakukan di sana untuk ke Rio. Sedangkan persiapan dari turnamen ke turnamen itu berdasarkan 2 hal. Yang pertama adalah perhitungan ketika mereka tahun lalu ikut turnamen itu, tahun ini otomatis mereka harus ikut, Mbak, karena perhitungan terkait perhitungan tidak angka. bisa istirahat sebentar, kita mau fokus ke Olimpiade. Nggak hilang poinnya. Kalau nggak hilang poinnya, Mbak. Nah, juga kita memilih jarak antara turnamen satu dengan turnamen lain, karena pemain senior ini tidak juga bisa terlalu banyak turnamen, Mbak. Mereka akan harus pilih turnamen yang berkualitas. Tapi peringkat itu kan harus dijaga, kalau tidak kan bisa turun ya. Nah, Richard, dari segi training kan kita udah bicara tadi fisik, mungkin makan, tidur, dan harus latihan. Kalau tadi saya bicara sama Jordan dan ini mereka minimal 6 jam per hari ya mereka latihan. Tapi latihan mental juga ada diberikan. Ya, secara khusus belum ada, nggak ada ya. Jadi kita lebih banyak kepada sebenarnya kalau latihan yang berat dan disiplin itu udah salah satu latihan mental. Kalau dia udah bisa melakukan menjalani program yang sangat berat,
dan dia bisa menjalani disiplin yang diterapkan oleh PBSI, itu salah satu mental yang baik. Supaya mereka tetap disiplin, konsisten gitu ya. Nah, nanti sudah itu kita akan bicara mengenai kehidupan. Iya. Susah nggak melatih? Apalagi mereka anak-anak muda yang semangat kompetisinya juga masih ini ya. Saya kurang gebu ya. Ya, kurang lebih udah 20 tahun melatih, jadi tidak ada kesusahan ya. Tidak ada kesusahan. Pokoknya di Richard semuanya beres, tidak ada kesusahan. Nah, Yuni, ini kalau biasanya kita bicara dulu badminton ya, apalagi waktu zaman saya kecil tuh setiap anak tuh pasti punya raket badminton main di pinggir jalan dan lain sebagainya. Tapi sekarang kan banyak sekali saingan olahraga lainnya yang lebih bergengsi dan masa depan PBSI badminton kita di Indonesia bagaimana? Cukup cerah dan kita mengupayakan untuk seperti ke sana, Mbak, karena memang terus terang gangguannya banyak. Satu, dunia gadget begitu mengganggu, dan juga cabang olahraga lain kayak futsal lain-lain juga menyenangkan bagi anak muda. Jadi kita memang 3 hal yang kita lakukan. Pertama adalah kerjasama dengan kemarin Coca-Cola untuk melakukan angkat raketmu, jadi kembali mengangkat raket. Jadi yang di perkampungan tuh, Mbak, yang lapang-lapang udah jelek kita bangun lagi, kita bagusin untuk mereka bisa bermain. Lalu dengan Kemenpora kita bekerja sama untuk bulu tangkis ini bisa menjadi salah satu eskul di sekolah-sekolah itu. Itu adalah hal yang kita lakukan, Mbak. Kita berharap dengan seperti itu, ini juga bisa kembali menggiatkan perbulu tangkisan. Juga kita ada badminton mall. Jadi kita taruh lapangan di dalam mall, Mbak. Dan kita ada coaching klinik, perkenalan bulu tangkis. Nah, itu yang kita lakukan sekarang, Mbak. Saya perlu, karena kita memang pernah ya juara. Dan kalau bicara mengenai badminton selalu nama-nama dari Indonesia yang terpampang di situ. Tapi mencari bibit-bibit muda, bibit-bibit unggul, itu seberapa sulit? Apalagi anak-anak zaman sekarang seperti kita lihat tadi, banyak sekali mungkin lebih suka teknologi atau yang lebih sifatnya inilah tidak pegang raket lah. Iya, Mbak, kalau dulu memang zaman kita sendiri sudah mau bermain. Tapi kalau zaman sekarang kita harus memberikan mereka teaser untuk mereka mau bermain. Jadi klub-klub ini sekarang rajin untuk membuka audisi. Jadi mereka itu di tiap kota kita adakan audisi. Jadi siapa yang mau main, siapa yang mau ini, nanti kalau berbakat kita ambil, seperti itu, Mbak. Itu langkah-langkah yang kita lakukan supaya mereka supaya ini ada olahraga bergengsi. Gitu, ada idola, ya kita bisa jadi ini satu profesi yang menyenangkan. Nah, itu yang kita lakukan, Mbak. Dari segi anggaran misalnya dan juga mungkin hadiah dan lain sebagainya pada atlet-atlet kita yang memang berhasil, itu nggak ada masalah, Yuni, buat pengurus memang ini satu kerja keras, Mbak. Tapi kita ingin, komitmen kita di kepengurusan sekarang adalah, Mbak, semua prize money itu kita tidak potong sama sekali. Jadi kita berikan seluruhnya kepada si atlet, itu ke satu. Kedua, mereka juga kita lakukan sistem bidding. Kalau dulu kan kita aparelnya cuma satu, kita semua. Nah, sekarang tiap anak dibidding oleh aparel yang banyak itu. Jadi nilainya lebih tinggi dan mereka juga lebih menerima juga lebih senang ya, Pak. Dan karena ini salah satu yang ya iming-iming ya istilahnya yang dibutuhkan ya. Iya, dan kita juga memberikan bonus. Nah, untuk kejuaraan-kejuaraan yang kita anggap sebagai target utama kita memberikan bonus, baik kepada atlet maupun kepada pelatih. Ini yang salah satu yang akan dapat bonus. Apalagi nanti kalau membawa medal dari Olimpiade di Rio de Janeiro, luar biasa. Dan saya rasa ini bisa akan menggairahkan kembali olahraga bulu tangkis atau badminton di Indonesia. Ini sebenarnya jangan dijadikan olahraga nostalgia ya, tapi olahraga masa depan Indonesia. Kayak kita pernah menjadi juara di seluruh dunia dan ini harus kita raih kembali. Ya, sukses Richard dan juga Yuni, dan kita tunggu ya hasil dari semua latihan dan upaya yang diberikan ke sana. Memang selama lebih dari 5 dekade ya, bulu tangkis atau badminton telah berperan besar mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Tapi mempertahankan kejayaan bulu tangkis memang bukan hal yang mudah. Dukungan pemerintah serta munculnya tunas-tunas muda pebulu tangkis andal diharapkan akan mampu membuat merah putih terus berkibar di laga-laga bulu tangkis dunia. Ya, kita juga doakan. Oke, saksikan kembali Insight besok bersama saya Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye.